Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifullah dengan NIM 23091068085. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list, binary search tree, dan graph traversal. Di mana ini adalah soal tentang UAS dan saya akan menjelaskan sedikit tentang implementasi programnya. Yang pertama itu ada linked list. Apa itu linked list? Linked list itu adalah struktur data yang terdiri dari serangkaian elemen yang disebut sebagai node, dan setiap node itu berisi dua bagian. Yang pertama ada data, yang kedua adalah pointer. Kemudian ada binary search tree. Binary search tree itu adalah jenis kombiner di mana setiap node memiliki maksimal dua anak. Sebelum dengan aturannya itu yang pertama, nilai anak kiri lebih kecil dari nilai node induk. Kemudian yang kedua ada nilai anak kanan lebih besar dari nilai node induk. Jadi yang kiri lebih kecil, yang kanan lebih besar. Kemudian yang ketiga ada graph traversal. Graph traversal itu adalah proses mengunjungi semua node dalam sebuah graph, yaitu ada dua metode. Yang pertama itu BFS atau breadth first search, itu menjelajah dengan cara tingkat per tingkat atau level per level. Kemudian ada yang kedua itu ada depth first search atau DFS, gitu, menjelajahi graph dengan cara mendalam, gitu, menjelajahi dari satu cabang hingga selesai, jadi dari awal sampai selesai. Kemudian setelah kita tahu definisinya, saya akan menjelaskan tentang sedikit eh, program yang saya buat. Baik, sekarang kita masuk ke dalam implementasi programnya. Nah, yang pertama yang saya akan tunjukkan di sini adalah linked list. Nah, jadi di sini ada struct node. Di sini struct node adalah struktur data untuk mempresentasikan elemen dalam linked listnya. Kemudian ada data, ini maksudnya adalah nilai ya, informasi yang disimpan dari setiap node-nya. Kemudian node next ini adalah pointer, maksudnya itu pointer yang menunjuk ke node berikutnya yang ada di dalam linked list. Jadi next itu node berikutnya yang menunjuk ke node berikutnya yang ada di dalam linked list. Kemudian ada dari void print list ini. Yang pertama itu fungsinya untuk mencetak semua elemen dalam linked list. Jadi void print list ini fungsinya itu untuk mencetak semua elemen yang ada di dalam linked list. Kemudian ada not tem sama dengan head ini, dia jadinya itu menyimpan pointer sementara yang digunakan untuk menelusuri linked list dimulai. Jadi ini maksudnya itu untuk menyimpan pointer sementara yang digunakan untuk menelusuri linked listnya. Kemudian ada while time, tidak sama dengan 0. PTR ini maksudnya looping, berjalan hingga mencapai node terakhir. Jadi loopingnya, jadi dia akan terus nge-looping sampai ketemu node terakhirnya. Kemudian ada code ini, jadi dia di situ mencetak dari node saatnya ini diikuti oleh tanda panah untuk menunjukkan hubungan antar node-nya. Jadi dia cetak ngeprint tanda panah gini buat print gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada di sini node-nya. Jadi di sini ada create node create linked list. Ini fungsinya untuk membuat linked list dengan elemen yang sudah ditentukan. Nah, jadi dia membuat elemen linked list dengan elemen yang sudah ditentukan. Nah, di sini datanya itu udah ada, jadi 10, 20, 30, 40, dan 50. Nah, jadi maksudnya node head di sini adalah membuat node pertama head dengan nilai 10. Jadi node pertama untuk 10. Kemudian head next ini maksudnya node selanjutnya itu atau node kedua itu bernilai 20, dan begitu seterusnya.
Kemudian ada return hex ini untuk mengembalikan pointer ke not pertama lagi. Nah, kemudian yang terakhir itu ada kemudian ada penerapan nilai kritisnya itu ada di fungsi mainnya. Ini case pertama ini buat penampilan output menu pilihannya, menu pilihan linked listnya. Jadi semisal kita run programnya, maka dia akan memunculkan beberapa menu seperti ini. Misal kita pilih menu pertama yaitu linked list. Nah, maka dia akan menghasilkan output begini. Nah, tanda panah di sini maksudnya adalah hubungan antar node-nya. Jadi DM node pertama itu 10, kemudian 20, 30, 40, 50, dan terakhir itu 0 atau udah nggak ada. Nah, jadi segini aja untuk linked listnya. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang kedua yaitu adalah binary search tree. Setelah sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang implementasi dari linked list. Nah, di sini yang kedua yang akan saya bahas adalah implementasi programnya dari binary search tree. Nah, di sini yang pertama ada struktur node-nya. Ini untuk struktur node di binary search tree-nya. Kemudian int data ini untuk menyimpan datanya, data dari node-nya. Kemudian ada left dan right ini maksudnya adalah pointer yang menunjuk ke arah kiri dan kanannya. Kemudian yang di bagian bawah ini maksudnya adalah konstruktornya itu digunakan untuk menginisiasikan nilai data dengan val dan mengatur kiri dan kanannya agar tidak ada anak pada awalnya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada bagian ini. Ini fungsi untuk memasukkan data ke BST ya. Nah, jadi fungsi ini digunakan untuk menyimpan atau menyisipkan nilai baru ke dalam file BST-nya. Nah, kemudian ada fruit sama dengan null VTR-nya, maksudnya jika root-nya itu adalah null VTR, berarti kita telah mencapai posisi terakhirnya gitu. Kemudian ada if file lebih kecil, lebih file lebih kecil root, lebih besar data, maksudnya jika ini pointer data, maksudnya ini jika nilai yang akan disisipkan left itu lebih kecil dari nilai not saat ini ya. Jadi eh, itu akan eh, melanjutkan untuk menyisipkan nilai tersebut itu ke subtree kirinya. Nah, kemudian else-nya ini jika nilai yang akan disisipkan itu lebih besar, tadi jika lebih kecil maka disisipkan. Nah, jika dia lebih besar atau sama dengan nilai not-nya itu, dia akan menyisipkan ke subtree kanan. Jadi kalau lebih kecil itu ke subtree kiri, kalau lebih besar dia ke subtree kanannya. Kemudian lanjut itu ada ball search-nya, ini fungsi untuk mencari nilai di BST-nya. Nah, jadi ada if root sama dengan null pattern ini berarti sama tadi, jika root-nya adalah null pattern berarti kita telah mencapai ujung dari ininya. Kemudian jika if root menunjuk ke data sama dengan file ini, berarti jika nilai yang dicari sama dengan nilai not saat ini, maka nilai ditemukan dan fungsi mengembalikan true. Jadi jika nilai yang dicarinya itu sama dengan nilai pada not saat ininya, maka nilai ditemukan dan fungsi pengembaliannya itu true. Kemudian if val lebih kecil root tanda panah data, ini maksudnya jika nilai yang dicari lebih besar dari not saat ini, maka kita lanjutkan pencarian di subtree kanan. Jadi jika nilainya
nilai yang dicari itu lebih besar, maka dia akan melanjutkannya ke sebelah kanan. Kemudian lanjut ke create BST, ini fungsi untuk membuat BST-nya. Nah, di sini maksudnya adalah yang bagian int data ini adalah array data yang berisi nilai yang akan dimasukkan ke dalam BST. Nah, jadi ini data yang kita masukkan. Kemudian ada tree node root sama dengan root start. Ini maksudnya adalah variabel root diinisiasikan dengan root ptr, yang berarti pohon BST-nya itu masih kosong. Nah, berarti root sama dengan 0 ptr ini maksudnya kita buat itu pohon BST-nya masih kosong. Kemudian ada for int val titik 2 data, ini maksudnya ini jadi dia melalui perulangan. Nah, setiap nilai di dalam array data itu akan disisipkan ke BST-nya menggunakan fungsi insert. Nah, jadi dia akan disisipkan menggunakan fungsi insert ini. Nah, nilai pertama yang dimasukkan itu menjadi root-nya. Dan nilai selanjutnya disisipkan sesuai dengan aturan BST. Dan return root ini maksudnya untuk mengembalikan root dari BST yang telah dibangun. Barang kirinya ada bagian mainnya, jadi dia di sini ada di case 2 untuk outputnya. Nah, pertama itu masukkan angka yang ingin dicari, kemudian apabila angka ditemukan maka outputnya ini, bila tidak ditemukan maka outputnya ini. Kemudian bisa kita coba saja di sini. Misal kita pilih 2 binary search tree, kemudian masukkan angka yang ingin dicari. Misal kita ingin mencari 10. Nah, maka angka 10 itu akan ditemukan karena angka 10 ada di dalam data. Kemudian misal kita masukkan angka yang tidak ada, misal 9. Nah, maka angka 9 tidak ditemukan di dalam BST. Nah, baik. Nah, selanjutnya kita akan lanjut yang ketiga. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang binary search tree, maka yang ketiga ini kita membahas tentang DFS, graph traversal. Nah, jadi di sini yang pertama saya buat pada program itu ada fungsi untuk melakukan DFS-nya, yang dimana maksudnya dari start ini untuk memulai DFS-nya, kemudian graph ini list yang berisi dari daftar tetangga setiap node-nya, kemudian visitor ini maksudnya vektor yang digunakan untuk menandai apakah sebuah node itu sudah dikunjungi atau belum. Kemudian selanjutnya ada stack sama s ini maksudnya stack int ini maksud untuk membuat stack ini akan digunakan untuk pengiriman node yang akan dikunjungi selama refresh. Jadi ini digunakan untuk membuat stack yang akan digunakan untuk menyimpan node-nya yang dikunjungi selama proses refresh-nya. Kemudian untuk start ini itu memasukkan data awal ke dalam sebuah stack untuk memulai traversal. Selanjutnya ada perulangan while di sini. While seperti ini maksudnya perulangan ini akan terus berjalan selama stacknya itu tidak kosong. Nah, jadi selama stacknya itu masih ada isinya maka perulangannya terus berjalan. Kemudian ada ini ntmap sama dengan stop ini maksudnya adalah jadi dia itu mengambil node yang berada di puncak dari stack itu, yaitu node yang akan dikunjungi selanjutnya. Nah, jadi dia mengambil node yang akan dikunjungi selanjutnya.
Kemudian SPOP ini menghapus not tersebut dari stack setelah diambil. Nah, jadi setelah notnya itu diambil, maka dia akan dihapus langsung. Kemudian ada visited note ini, maksudnya adalah dia mencetak apakah not yang diambil dari stack itu sudah dikunjungi atau belum. Nah, jika belum, maka melanjutkan proses DFS tersebut. Maka proses DFS-nya akan terus dilanjutkan. Nah, kemudian di sini out dari cetak not yang sedang dikunjunginya di sini untuk mencetak not yang sudah dikunjungi baru ini visited not sama dengan true ini untuk menandai apabila suatu not itu sudah dikunjungi. Nah, kemudian untuk for networknya ini jadi dia melakukan iterasi terhadap tetangga dari not yang sudah dikunjungi. Kemudian grab not ini adalah daftar tetangga dari not-not tersebut. Kemudian ada if visited network ini sama expose ini maksudnya jadi dia itu apakah tetangga tersebut sudah dikunjungi. Nah, jika belum, maka tetangga tersebut akan dimasukkan ke dalam stack untuk dikunjungi selanjutnya. Nah, jadi jika not tersebut belum dikunjungi, maka dia akan disimpan ke daftar not yang belum dikunjungi. Nah, kemudian eksekusi ini untuk memasukkan notnya ke dalam daftar yang belum dikunjungi tersebut, nah kemudian akan dikunjungi. Lalu ada bagian ini. Nah, di sini fungsi untuk membuat graf dalam bentuk agency list yang mewakili graf dengan 5 not. Jadi dari not 0 sampai 4. Nah, contoh not 1 di sini terhubung ke not 2 dan not 3. Not 2 terhubung ke not 1 dan not 4. Not 3 terhubung ke not 1, not 4. Not 4 terhubung ke not 2 dan not 3. Nah, jadi yang terakhir di sini dia berada di case 3 traversal. Jika kita pilih maka kita akan diminta untuk memasukkan not awal untuk DFS-nya. Langsung saja kita contohkan. Nah, misal di sini kita pilih 3 grab traversal DFS. Nah, kemudian masukkan not awal yang mau kita pilih. Nah, misal kita masukkan not awalnya di sini itu dari tadi kan ada not 0 sampai not 4. Misal kita masukkan not 2. Nah, maka prosesnya akan seperti ini. Pertama dia akan mengunjungi not 2 dulu, lalu kemudian not 4, not 3, baru not 1. Nah, jadi proses kunjungannya seperti itu. Misal sekali lagi kita pilih not awalnya 1. Nah, maka pertama dia akan mengunjungi not 1 dulu, kemudian not 3, not 4, dan not 2. Nah, jadi itu saja sedikit penjelasan tentang implementasi program yang sudah saya buat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.